Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up geng, stay safe, happy healthy there ya. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang advokat senior yang sangat banyak membantu masyarakat dan juga ketua umum DPP Arun Bang ya? Ya, Advokasi Rakyat untuk Nusantara, yang juga salah satu fungsionaris DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra yang dikomandoi oleh Bapak Haji Prabowo Subianto Djadikusumo. Ini sebelah saya Abang Dr. Bob Hasan SHMA. Bang Bob sehat ya? alhamdulillah. Bang Bob, aktivitas terakhir Bang Bob dalam persoalan-persoalan advokasi kerakyatan apa? Ya, kita masih sampai hari ini masih terus ya secara intens membela petani, membela ya dalam hal memperjuangkan lahan ya. Kemudian juga termasuk juga harga panen ya kan. Termasuk juga advokasi tentang pegawai atau buruh masih terus kita. Jadi apa yang Bang Bob lihat dari seorang sosok Prabowo Subianto dengan aktivitas sehari-hari yang Bang Bob lakukan? Sangat sejalan, linearitasnya sangat kuat sekali antara apa yang selama ini aktivitas kita lakukan Ya. dengan yang menjadi pokok pikiran Pak Prabowo sendiri, Ya. ya kan? Jadi beliau adalah seorang pejuang yang bukan hanya sekedar pejuang di mata yang kita lihat selama ini seperti melawan dengan bambu runcing atau dengan pesawat atau dengan tank, Ya. ya bukan, tetapi pejuang betul-betul berjuang untuk menegakkan keadilan di Republik ini gitu. Ya. Jadi itu bisa kita lihat dari pesan-pesan beliau, satu-satunya seorang ketua umum di sebuah partai politik di Indonesia yang menyatakan bahwa Gerindra harus memperjuangkan rakyat kecil, memperjuangkan rakyat yang kesusahan atau kesulitan. Nah, itu yang beliau sampaikan itu sejalan sekali dengan advokasi rakyat Nusantara. Dan saya kira jarang sekali seorang ketua umum parpol berbicara langsung seperti itu, praktis. Seperti itu. Jadi itu saya pikir menjadi satu jalinan yang memang diantara organisasi kami dengan Partai Gerindra tidak pernah berkoordinasi, tetapi jalannya atau jiwanya itu serupa. Ya sudah barang pasti kalau jiwanya Pak Prabowo ini berbicara bangsa luas sekali, universal Ya, gitu ya. Petani lah, buruh lah, apa semuanya. Itu yang memang menjadi pokok pikiran. Yang kedua, beliau pernah ya kan menyatakan di dalam sebuah forum, seorang pejuang itu ketika dia jatuh dia akan bangkit kembali. Jatuh bangkit kembali. Jatuh bangkit kembali. Ya itulah mental pejuang. Jadi tidak dengan serta-merta ketika perjuangannya gagal dan itu berhenti, itu tidak serta-merta seperti itu. Maka sekali lagi keyakinan saya, alam pikiran beliau ketika menyatakan pejuang jatuh bangkit kembali itu serupa, bahwa hari ini mungkin yang kesekian kalinya Pak Prabowo mencalonkan diri. Maka perjuangan ini lama-kelamaan rakyat pasti sudah dapat menilai ya siapa yang sesungguhnya pejuang, siapa yang bukan. Seorang pejuang tidak akan pernah berpikir ketika membawa mobil bensin habis kemudian berpikir dan mengatakan kepada orang lain ini sebenarnya ada hal yang lain di luar daripada bensin. Seorang pejuang menyatakan bensin habis ya habis. Seorang pejuang tidak berpandai-pandai bersilat lidah. Ya, itu karakter seorang Prabowo. Bang Bob, image persepsi publik tentang seorang Prabowo Subianto itu kan sosok yang tegas, disiplin dan lain sebagainya. Nah, apa keyakinan Bang Bob ketika Pak Prabowo menjadi presiden nanti penegakan hukum akan berjalan dengan baik? Saya kira begini, soal tegas, disiplin dan sebagainya itu kan bukan kewajiban maupun hak daripada hanya sebatas militer, ya kan? Tetapi sekali lagi bahwa perjuangan itu sebagaimana yang kita lakukan selama ini sehari-hari ya, itu tidak hanya sebatas kepada memperjuangkan rakyat dari A menjadi B, tidak. Tetapi tentu dari A dan menjadi B itu kita melihat juga sendi hukumnya seperti apa. Maka ketika seorang pejuang menyatakan untuk membela rakyat, membela kebenaran, membela rakyat yang terzolimi, maka tentu dasar hukumnya ada. Maka saya meyakini bahwa Pak Prabowo yang menyatakan seperti itu tentu dilandaskan oleh hukum. Dan ketika beliau memimpin negeri ini
pasti hukum menjadi prioritas utama bagi dia. Ya. Bang Bob, dalam buku terakhir Pak Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya yang dikeluarkan 2022 kemarin, poin pentingnya adalah Indonesia negara yang kaya raya, Ya. tapi banyak terjadi capital flight sehingga tidak bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat Indonesia. Nah, Bang Bob melihat bagaimana cara mengatasi ini apabila nanti Pak Prabowo menjadi presiden dan mungkin kita berandai-andai Bang Bob yang disuruh bantu untuk menangani soal ini, bagaimana bayangannya? Ya, pertanyaan tadi dari Bung Riki bahwa posisi solusi. Kalau kita bicara solusi harus memperdalam terlebih dahulu problem. Buku Paradoks Indonesia yang dibuat oleh Bapak Prabowo itu mengisahkan tentang problem-problem. Sehingga ketika seseorang bisa mengungkapkan problem-problem yang ada, maka dia akan menjadi yang paling depan mencari solusi. Jadi solusi bukan dicari dengan bersilat lidah, pandai bicara. Itu karakter Pak Prabowo yang kami baca sebagai rakyat. Artinya penegakan hukum di era misalnya nanti Pak Prabowo meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi lebih baik perbuatan ya. Perbuatan, karena kalau sekarang orang problemnya aja belum tahu, bagaimana mau bicara solusi? Maka akhirnya bersilat lidah lah orang itu, pandai bicara. Juga penting keteladanan ya. Keteladanan itu karena dari perbuatan, dan itu ada di sosok Pak Prabowo. Bang Bob kan juga dikenal dekat dengan kalangan muda, generasi milenial, Gen Z. Iya. Nah, apa yang Bang Bob lihat dari mereka yang penting untuk mereka bisa terlibat dalam perjuangan membantu memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Partai Gerindra besok? Sebenarnya simpati milenial sekarang ke Pak Prabowo sudah sangat besar. Tapi bagaimana biar mereka lebih kontributif, lebih artikulatif dan partisipatif sehingga mau mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gerindra? Kembali kepada dukungan yang sejak awal sudah begitu besar ya dari Gen Z atau generasi milenial. Jadi sebutannya milenial Z sekarang ini ya. Kalau milenial itu angkatannya masih 10 tahun atau 1 dekade yang lalu. Kalau sekarang Z milenial. Mereka kenapa banyak dukungan kepada Pak Prabowo? Itu kan sudah tanda tanya. Artinya apa? Dengan aktivitas, tindakan, perbuatan, sikap Pak Prabowo yang hari ini menjadi menhan, yang dimana dalam rezimnya Pak Jokowi dan 2 kali menjadi lawan Pak Jokowi head to head, ya kan? Beliau mau menjadi anggota atau anak buahnya Pak Jokowi. Jadi yang dinomorsatukan apa sekarang ini? Padahal kalau orang sudah selalu menyatakan Pak Prabowo sebagai oposisi, maka suara beliau akan tinggi, betul kan? Bukan itu yang dicari oleh Pak Prabowo. Tetapi apa yang menjadi dasar ketika kampanye? Saya melihat sendiri Pak Prabowo ingin coba mengedepankan gagasan-gagasan beliau ketika kampanye tahun 2019 itu, tetapi melalui kedudukannya selaku Menhan, Menteri Pertahanan. Sementara Menteri Pertahanan ini nanti ke depan akan menjadi Presiden, harus. Jadi Bang Bob melihat generasi milenial dan Gen Z memang melihat tindakan Pak Prabowo sangat simpatik di mereka. Iya. Jadi kita tidak akan menuntut apapun kalau menurut saya. Kedekatan saya dengan Gen Z luar biasa. Beliau-beliau, mereka-mereka, ya, adik-adik kita itu menilai. Nah, ketika beliau menilai, maka yang harus kita lihat adalah sikap dan tindakan. Dan sikap tindakan Pak Prabowo sangat mendukung akan hal ini tadi. Bang Bob, yang menarik di belakang ada foto Bung Karno ya. Lukisan Bung Karno ini kalau nggak salah Basuki Abdullah langsung ya. Betul. Yang lukis ya. Iya. Nah, kenapa disandingkan dengan lukisan Pak Prabowo? Karakter Bapak Prabowo dengan Bapak Soekarno. Pak Prabowo hari ini menandakan Soekarno milenial. Ya. Jadi untuk kekinian karakter Bung Karno ada di Pak Prabowo. Dan ajaran-ajaran Trisakti Bung Karno, Marhenisme macam-macam Pak Prabowo sangat paham ya. Tidak perlu kita uraikan itu. Perhatikan, Gen Z pasti mengenal sudah. Bayangkan, Bung Karno dulu pun juga banyak dikenal oleh para milenial juga pada saat itu. Ya, dengan media yang sangat terbatas segala macam, dan perjuangan daripada Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Ya kan? Keberadaan beliau tentunya betul-betul secara rigid sebagai pejuang. Tetapi sekali lagi saya ungkapkan, pejuang untuk keadilan. Bang Bob, terakhir, pesan harapan untuk masyarakat Indonesia, kenapa harus mendukung Pak Prabowo Subianto Djadikusumo dan Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi penerus kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, dan
Apa pesan untuk generasi muda? Ya. Terutama untuk generasi muda, ya, yang tercinta, yang tersayang, adik-adikku sekalian, ya, jangan pernah lupa, ya, bahwa sekalipun saudara-saudaraku sekalian tinggal atau hidup di era yang kekinian, tidak akan boleh pernah lupa dengan jas merah. Jangan pernah lupa dengan sejarah. Artinya, seseorang siapapun yang akan menjadi pilihan Anda tidak boleh lepas daripada sejarah. Maka kalau kita mengedepankan daripada sikap, perbuatan, dan gagasan, itu akan jauh lebih baik, ya, dibandingkan dengan bersilat lidah, ya, mudah bicara, mencari analogi-analogi. Itu bukan Pak Prabowo. Jadi sekali lagi saya nyatakan, pilihan kita ke Pak Prabowo dengan keadaan saat ini, baik itu tantangan pangan, tantangan tentang kewenangan dan kekuasaan sebuah negara, ini memang sudah di depan mata kita. Maka kita perlu bahwa Bapak Prabowo bukan hanya sekedar yang menjadi pilihan kita, tetapi kebutuhan kita semua bersama-sama. Bang Bob, makasih banyak ya. Malam ini udah ngobrol-ngobrol dan semoga Bang Bob sehat terus. Dan Amin. saya dengar-dengar Bang Bob juga akan maju di kontestasi pileg besok. Mudah-mudahan, semangat. Mudah-mudahan menang. Ya, Makasih semangat. banyak dan semoga Bang Bob bisa terus berkontribusi, membantu rakyat dan membantu memenangkan Bapak Prabowo menjadi presiden dan Gerindra menang. Ya, siap. Prabowo, Presiden Gerindra, menang. Salam dua jari.